Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas mengenai garis lintang dan garis bujur. Garis lintang dan garis bujur merupakan tematik muatan IPS KD 3.1 dan 4.1. Untuk itu, simak baik-baik penjelasan dari Ibu. Letak suatu wilayah dapat ditentukan dengan menggunakan letak astronomisnya. Untuk itu, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan garis lintang. Garis lintang adalah garis hayal yang membentang secara horizontal di atas permukaan bumi. Untuk apa fungsi garis lintang ini? Fungsi garis lintang adalah untuk menentukan zona iklim di bumi, seperti tropis, subtropis, sedang, dan kutub atau dingin. Selain garis lintang, ada juga yang dinamakan dengan garis bujur. Apa garis bujur itu? Garis bujur adalah garis hayal yang membentang secara vertikal di atas permukaan bumi. Untuk apa garis bujur ini? Garis bujur ini berfungsi untuk menentukan pembagian waktu di seluruh permukaan bumi. Agar Ananda lebih paham lagi perbedaan antara garis lintang dan garis bujur, Ibu mempunyai gambar sebagai berikut. Ini dia gambar antara garis lintang dan garis bujur. Kalau garis lintang adalah garis yang melintang atau yang membentang secara horizontal. Ini dia garis lintang. Nah, sedangkan garis bujur adalah garis hayal yang membentang secara vertikal. Ini dia. Sudah paham kan perbedaan antara garis lintang dan garis bujur? Sekarang kita akan memahami mengenai letak negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Bagaimana dengan letak astronomis Indonesia? Letak astronomis Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur, dan 141 derajat bujur timur. Sedangkan untuk letak geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan juga diapit oleh dua buah samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Di Indonesia juga ada yang namanya garis khatulistiwa atau ekuator. Apa yang dimaksud dengan garis khatulistiwa atau ekuator ini? Garis khatulistiwa atau ekuator ini adalah garis hayal yang membagi bumi menjadi dua belahan, yaitu bumi bagian utara dan bagian selatan. Ada satu kota di Indonesia yang dilalui oleh garis khatulistiwa atau ekuator ini, yaitu kota Pontianak. Kota Pontianak ini disebut juga dengan 0 derajat. Untuk garis khatulistiwa ini atau ekuator tentu berbeda dengan garis lintang ataupun garis bujur, karena garis khatulistiwa ini membagi bumi menjadi dua belahan yang sama besar, yaitu belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Pada wilayah yang dilalui atau berdekatan dengan garis khatulistiwa seperti Indonesia yang tadi Ibu sebutkan, ya, bahwa Indonesia itu ada kota yang mana dilalui oleh garis khatulistiwa yaitu Pontianak, makanya di daerah tersebut disebut dengan daerah 0 derajat. Nah, pengaruh dilalui oleh garis khatulistiwa sehingga negara kita yaitu Indonesia hanya memiliki dua musim, yang mana hanya musim hujan dan musim kemarau, karena yang dilalui oleh garis khatulistiwa pasti negara tersebut hanya memiliki iklimnya iklim tropis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kenampakan alam Indonesia. Apa yang dimaksud dengan kenampakan alam Indonesia?
Kenampakan alam Indonesia adalah segala hasil peristiwa alam yang tampak di permukaan bumi. Kenampakan alam dibagi menjadi dua. Ada yang namanya kenampakan alam di wilayah perairan dan kenampakan alam di wilayah daratan. Apa saja yang termasuk ke dalam kenampakan alam di wilayah perairan? Yang pertama adalah laut, kedua sungai, dan yang ketiga danau. Yang dimaksud dengan laut adalah kumpulan air asin yang memisahkan daratan yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan sungai adalah aliran air yang panjang dan besar yang berada di daratan. Sedangkan danau adalah cekungan luas yang digenangi air. Sedangkan untuk kenampakan alam di wilayah daratan, yang termasuk ke dalam wilayah ini adalah yang pertama dataran tinggi, kedua dataran rendah, dan yang ketiga pantai. Dataran tinggi adalah daratan luas yang memiliki ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Sedangkan dataran rendah adalah hamparan tanah luas yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Sedangkan pantai adalah dataran yang berbatasan langsung dengan lautan. Untuk lebih jelasnya mengenai kenampakan alam di wilayah perairan dan kenampakan alam di wilayah daratan, Ibu mempunyai gambar sebagai berikut. Yang pertama adalah laut. Contohnya seperti apa? Nah, ini dia contoh dari laut. Ya, di mana laut ini adalah hamparan air asin yang begitu luas. Sedangkan sungai contohnya seperti apa? Nah, seperti ini ya. Sungai itu, ini contohnya adalah Sungai Citarum. Kemudian yang ketiga, contoh dari danau itu seperti apa? Nah, kalau danau seperti ini ya, di mana danau ini adalah cekungan daratan yang mana digenangi air. Jadi tidak ada istilahnya terusannya ya. Kalau sedangkan sungai itu ada terusannya sampai ke laut. Sedangkan kalau danau itu tidak ada, ini hanya berupa cekungan air di daratan. Berikut ini adalah contoh kenampakan alam di wilayah daratan. Yang pertama adalah dataran tinggi. Contohnya seperti apa? Nah, ini dia. Contohnya seperti kalau di wilayah kita itu adalah Ciwidey, Pangalengan ya. Itu merupakan dataran tinggi. Bagaimana dengan cuaca dan suhunya? Mungkin Ananda sudah tahu ya, karena Ananda mungkin sering berekreasi ke dataran tinggi. Kemudian yang kedua adalah dataran rendah. Seperti apa? Nah, seperti ini dia dataran rendah ya. Seperti halnya kita sekarang ini berada di dataran rendah. Kebanyakan di dataran rendah ini bercocok tanamnya seperti di dalam gambar itu adalah menanam padi ya. Berbeda dengan dataran tinggi. Kalau di dataran tinggi itu seperti teh ya, kemudian sayur-sayuran dan buah-buahan dan sebagainya. Kalau pantai, seperti apa contohnya? Nah, seperti ini. Ananda mungkin pernah pergi ke Pantai Pangandaran atau Pantai Pelabuhan Ratu. Nah, ini dia. Jadi, di pantai ini Ananda bisa berekreasi karena pantai adalah dataran yang berbatasan langsung dengan lautan. Untuk pembelajaran hari ini mengenai garis lintang dan garis bujur dan juga kenampakan alam yang ada di Indonesia sudah selesai. Semoga Ananda dapat memahami materi yang Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.